Seteguk cappuccino, enak rasanya, cinta kapusin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya ketika menyinggung tentang permasalahan keluarga, akhirnya saya harus menggali mengapa sih keluarga Katolik itu harus dibangun berdasarkan kasih yang sempurna, berdasarkan cinta. Karena saya ingat kemarin waktu lagi mengikuti profesi advokat di UI, salah satu dosen dengan terus terang di hadapan para mahasiswa mengatakan bahwa dalam perkawinan yang sangat mengikat dan sulit untuk dibatalkan adalah perkawinan dalam gereja Katolik. Karena dalam klausul yang diungkapkan dalam perjanjian adalah menikah satu kali seumur hidup. Dan kata dosen itu, dan ini membuat perkawinan Katolik itu perkawinan yang sungguh luar biasa. Saya sebagai seorang romo, seorang pastor, ketika mendengar itu saya sangat berbangga bahwa rupanya dalam gereja kita perkawinan itu menjadi hal yang penting. Bukan saja bagi gereja, tapi juga bagi keluarga-keluarga yang ingin membangun keluarga yang bahagia. Karena itu memang hal-hal yang sangat luar biasa yang perlu kita sadari sebagai orang-orang yang beragama Katolik. Karena dalam gereja kita, satu untuk selamanya itu menjadi kekuatan penting. Dan dalam kuliah itu, dosen itu terus terang mengatakan bahwa inilah keunggulan dari gereja Katolik, dan memang ini menjadi kekuatan mereka. Jadi untuk masuk memilih salah satu di antara sekian yang kita cintai, memang harus pilihan yang benar-benar untuk memberikan bukti, bukan saja bagi kita sendiri, tapi juga bagi keluarga dan semua orang yang kita cintai. Inilah pilihan yang sungguh-sungguh. Karena itu saya teringat dalam pertanyaan-pertanyaan dalam penyelidikan anak itu mengarah kepada tujuan yang penting ini. Coba kita ingat kembali, mungkin ada keluarga-keluarga yang memang tidak ingat lagi bagaimana Romo bertanya dulu waktu kanonik, atau kanonik itu menjadi beban sehingga tidak diingat apa-apa. Hari ini saya ingin membacakan supaya Bapak Ibu bisa mengingat kembali bahwa rupanya sejak awal penyelidikan kanonik kita sudah ditanya Romo untuk mengingatkan kita bahwa penting sekali bagi kita untuk mengetahui dengan sungguh-sungguh tujuan perkawinan kita. Romo akan tanya begini, pertanyaan pertama, apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan sebagai kebersamaan dalam suka dan duka seluruh hidup? Ini berdasarkan Kanon 1055 ayat 1 Junto Kanon 1101 ayat 2. Apakah Anda tahu? Berarti Anda harus punya kesadaran, pengetahuan, mengetahui bahwa kebersamaan, membangun kebersamaan dengan istri dan suami itu kebersamaan dalam suka dan duka. Jadi kesadaran, butuh kesadaran yang penuh bahwa Anda harus tahu dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah pilihannya. Bukan karena apa kata orang, oh menurut mami saya begini. Kan banyak orang menikah kadang-kadang tidak menyadari ini dengan baik. Lalu menghendaki, sudah tahu, menghendaki berarti ada pengetahuan dan ada kemauan untuk mengambil ini menjadi suami dan istri saya seumur hidup saya. Dan ingat, di sini juga perkawinan sebagai kebersamaan. Kebersamaan suami dan istri bersama-sama, bersatu. Dan ini penting dalam suka dan
duka seluruh hidup. Seluruh hidup, berarti seluruh hidup Anda, seluruh hidup bersama suami dan istri memang seluruh hidup dalam suka dan duka. Tidak di sini dikatakan hanya dalam suka doang, baru ingat istri, ingat suami, duka nggak mau ingat. Dalam suka dan duka. Dan pertanyaan kedua, apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan yang bertujuan kesejahteraan, kebaikan bagi pasangan hidup suami istri? Tujuan kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Kebaikan. Bonum comune. Bonum kebaikan suami dan istri. Berarti tadi sudah kebersamaan dalam suka dan duka seluruh hidup, dan sekarang bertujuan kesejahteraan. Karena itu memang dalam proses pergulatan mencari, kalau udah mencari mendapatkan, pergi kepada Romo, harus benar-benar sadar bahwa inilah pilihan saya, bukan pilihan tetangga atau pilihan siapapun. Karena apa tadi? Karena kita itu menikah hanya satu kali seumur hidup. Tidak ada pilihan-pilihan lain. Tidak ada nanti, wah saya coba-coba dulu. Ingat, banyak pasangan hanya coba-coba. Karena itu tidak sampai selesai. Padahal kata hukum kita seumur hidup. Karena itu bagi saya penting sekali bahwa pasangan-pasangan yang mungkin sudah lama, kembali ingat lagi. Tanya ke dalam diri saya, apakah saya dengan istri saya, dengan suami saya, benar-benar dalam suka dan duka atau tidak? Benar-benar kesejahteraan bersama atau tidak? Ini pertanyaan terus yang harus digali. Ada orang yang senang sendiri, tidak mau ingat yang lain. Dan ini mengganggu proses dalam membangun keluarga yang bahagia. Karena itu saya kira mungkin momen penting bagi kita bersama untuk melihat secara tegas tujuan perkawinan kita. Suami dan istri, kebersamaan dalam suka dan duka. Bertujuan kesejahteraan suami dan istri. Kesejahteraan, kebaikan bagi pasangan hidup. Karena itu memang kita dalam gereja Katolik tidak kenal namanya pisah harta. Karena apa? Ya namanya kesejahteraan bersama. Anda mendapatkan A, istri juga mendapatkan A. Istri mendapatkan B, suami juga mendapatkan B. Inilah pergulatan, inilah keunggulan kita bersama. Karena itu jadikan keunggulan itu menjadi bagian penting dalam membangun keluarga Bapak dan Ibu. Membangun keluarga-keluarga yang baik. Dan pesankanlah kepada anak-anak, karena sekarang ini anak-anak itu kadang terlalu bebas. Dia mengenal pasangan tidak dengan benar-benar. Hanya kenal melalui Facebook, melalui WA, melalui chat dan macam-macam. Dan dia kenal tidak mendalam dengan baik. Ketika dia sudah membangun, baru dia terkejut. Oh, rupanya begini, rupanya begini. Jangan terlambat. Kan bisa-bisa nanti nyanyilah. Terlambat sudah, terlambat sudah. Tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Ingat, pilihan Anda berdasarkan pengetahuan, pengenalan pada pasangan masing-masing. Kenal pasangan, kenal keluarga. Lalu harus menghendaki, ada keinginan dari dalam diri untuk mengambil dia. Karena itu tidak ada cara lain hari ini selain tahu, kenal, kemudian memilih, dan itu menjadi pilihan Anda. Seteguk cappuccino enak rasanya, cinta Kapusin.